Halo semuanya, kita akan lanjut soal lead code lagi yaitu valid anagram. Jadi, di sini kita punya dua input, S sama T. Di mana S itu ada satu kata yaitu anagram, T juga satu kata yaitu nagaram. Kita diminta untuk membandingin dua kata ini apakah termasuk anagram atau enggak. Nah, anagram itu apa? Jadi, anagram itu dua kata yang kalau dibandingin itu memiliki komposisi huruf yang sama. Contohnya di sini. Di sini ada anagram, itu kan punya komposisi huruf A3, N1, G1, R1, dan M. Nah, di variabel T itu ada nagaram, di mana komposisinya ini persis. Punya A3, punya N1, punya G, punya R, dan punya M. Sama dengan ini. Makanya bisa output true untuk XML pertama. Di XML kedua, kita bisa lihat ada red sama car. Kenapa bukan anagram? Karena T-nya ini punya red, C-nya ini punya car, dan mereka nggak saling berbagi gitu. Makanya outputnya false. Contoh, kita juga bisa punya kata rata gini ya, sama dibandingin red. Nah, ini juga bukan anagram. Kenapa? Karena jumlah susunan katanya itu beda. Jadi jumlahnya si huruf ini itu udah harus sama. Makanya nanti di codingannya itu bisa kita tulis di awal-awal. Misalkan jumlah S itu kalau misalkan nggak sama dengan T, kita bisa langsung return tuh, langsung ke false. Tanpa kita harus ngecek ke codingan yang utamanya nih. Karena kita udah tahu kalau misalkan dia jumlahnya itu nggak sama, itu langsung bukan anagram gitu. Lalu gimana nih cara nyelesainnya? Kita bisa pakai yang namanya hash map atau dictionary kalau di Swift. Oke, jadi misalkan nih kita punya dictionary di sini. Dictionary itu basisnya adalah key value. Jadi kita punya key di sini, kita terus punya value di sini. Misalkan kita nanti iterasi dulu nih ke S. Contoh ya, S kita iterasi satu-satu sini, sini. Nah, kan ini yang dapat A dulu nih. Nah, kita tulis di hashmap kita A jumlahnya 1. Lalu kita cek lagi di sini ke N jumlahnya 1. Ketemu A lagi, kita update deh. Ini jadi 2. Ketemu G jadi 1. Ketemu R tambah 1. Ketemu A lagi, ini jadi 3. Ketemu M 1. Oke, nah kita udah punya nih komposisi dari input S. Nah, setelah kita dapat komposisi dari input S, kita sekarang cek komposisi dari input T. Nah, T ini kan ada nagaram. Sorry, ini biar nggak pusing. Oke, di nagaram sendiri kita juga iterasi satu-satu. Pertama di sini, N. Oke, N. Nah, N ini kita bandingkan dengan hashmap yang udah kita punya di sini. Nah, ketika sama dan ada, kita bisa coret di sini nanti. Kita bisa hapus. Set. Oke, selesai. Kita cek nih A. Cek di sini. Oke, A ada. Kita bisa hapus. Kurangin, tinggal 2. Lalu kita ada G nih, G. Kita cek. Oh ada. Kita hapus. G. Nah, gitu terus. Sampai nanti, akhirnya, kalau misalkan dia anagram, pasti di hashmap ini itu nggak ada isinya. Itu kosong. Karena kata yang di sini itu udah dihapus sama kata yang di hashmap ini udah dihapus sama yang di input T. Begitu juga kalau misalkan bukan anagram ya. Pasti ada sisa di sini, misalnya A-nya 1. Sisa 1, berarti dia bukan anagram. Ataupun ketika kita ngecek di sini, ternyata waktu dicek di sini nggak ada hurufnya gitu. Kita langsung bisa return itu false, return false gitu. Oke, kita langsung aja ya ke codingan. Oke, kita langsung ke codingan ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pakai guard s.count sama dengan t.count else return false. Kenapa pakai guard? Karena kita untuk memastikan bahwa jumlah S dan jumlah T itu sama. Kalau misalkan mereka nggak sama, dia akan masuk ke else dan return false. Lalu setelah itu kita bikin variable dictionary-nya. Variable dictionary, kita
Kita bikin tipe data karakter dot integer, lalu kita initialize di sini. Lalu kita akan iterate ke input s for karakter in s, lalu kita bisa tulis di karakter, kita tulis default value-nya biar nggak error, plus sama dengan 1. Jadi di sini kita akan tulis dictionary karakter. Kalau misalkan dia belum ada, dia akan nilainya 0. Kalau misalkan udah ada, dia akan nambah 1. Kita bisa buktikan di sini, kita print dictionary-nya, sama kita return true supaya nggak error. Karena mintanya adalah boolean. Kita bisa cek di sini G1, A3, N1, R1, dan M1. Oke, udah bener. Lalu kita akan cek di input T, yaitu for char int T. Nah, kita pakai if let di sini. If let count jumlah hurufnya di dictionary yang hurufnya ini dan count-nya itu lebih dari 0, jadi nggak 0, dia akan mengurangi value-nya. Jadi count minus 1. Else return false. Kenapa return false? Jadi ketika si karakter yang ada di dalam T, ketika nggak ada di dictionary ini, dia langsung ke return false karena bukan anagram. Tapi kalau misalkan ada, tapi jumlahnya juga 0, lebih dari, jumlahnya itu 0, itu juga akan return false. Misalkan count-nya itu ada, jumlahnya itu ada, dan jumlahnya itu lebih dari 0, maka dia dikurangin 1, atau udah dicoret 1, gitu. Kita bisa run. Oke, accepted ya. Jadi kenapa di sini di return true di paling bawah, karena ketika dia iterasi di sini sampai selesai dan tidak pernah ketemu return false, berarti dia anagram karena jumlah huruf di S sama T itu sama. Ketika ini di submit, oke, ini cukup efisien ya, walaupun nggak banget. Itu dulu sih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.